Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ibu Naifah selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Fani Farhana dan teman saya Muhammad Mas Adi. Di sini saya sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ketuntasan Belajar. Apa saja sih yang dibahas di dalam materi ketuntasan belajar? Ya, materi yang dibahas kali ini yaitu tentang konsep, karakteristik, kelebihan, dan kelemahan ketuntasan belajar. Baik, langsung saja. Poin yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh saya. Poin A yaitu konsep ketuntasan belajar. Pembelajaran tuntas atau mastery learning dalam KTSP adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi dasar mata pelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kemampuan siswa dalam penelitian ini disesuaikan dengan pelaksanaan belajar tuntas, yaitu dengan adanya program perbaikan atau program remedial, yakni jika siswa belum mencapai ketuntasan yang ditetapkan, maka siswa diberi program perbaikan sampai mencapai ketuntasan. Di sini saya mengambil buku karangan dari Muhammad Uzair Usman dan Lilis Setiawati dengan judul buku yaitu Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar. Pendekatan ketuntasan dalam belajar sudah dijadikan sebagai salah satu pembaharuan dalam pendidikan di Indonesia sejak diberlakukannya kurikulum tahun 1975 dan pada saat perintisan pembelajaran dengan menggunakan sistem modul. Ketuntasan dalam belajar pada dasarnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang difokuskan pada penguasaan siswa terhadap bahan pembelajaran yang dipelajari. Melalui pembelajaran tuntas ini, siswa diberi peluang untuk maju sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka sendiri, serta dapat meningkatkan tahap penguasaan pembelajarannya. Konsep belajar tuntas didasari oleh pandangan bahwa semua siswa akan mampu mempelajari pengetahuan dan keterampilan dengan baik asal diberi waktu yang sesuai dengan kebutuhannya. Setiap siswa mempunyai kemampuan dan upaya untuk menguasai sesuatu yang dipelajari. Tahap penguasaan tergantung kepada kualitas pembelajaran yang di dalamnya. Dalam materi ini saya mengambil buku dari karangan Mukminan dengan judul Pembelajaran Tuntas. Berkenaan dengan masalah ketuntasan belajar, Prayitno memaknai sebagai semua bahan pelajaran dikuasai sampai habis tanpa tersisa sedikit pun. Hal ini senada dengan konsep yang dikemukakan oleh S. Nasution bahwa belajar tuntas artinya penguasaan penuh. Penguasaan penuh ini dapat dicapai apabila siswa mampu menguasai materi tertentu secara menyeluruh yang dibuktikan dengan hasil belajar yang baik pada materi tersebut. Menurut Muhammad Uzair Usman, belajar tuntas adalah pencapaian taraf penguasaan minimal yang ditahapkan untuk setiap unit pembelajaran, baik dalam perorangan maupun berkelompok. Dengan kata lain, apa yang dipelajari siswa dapat dikuasai sepenuhnya. Maksud lain dari belajar tuntas adalah untuk meningkatkan efisiensi belajar, minat belajar, dan sikap siswa yang positif terhadap materi pembelajaran yang sedang dipelajarinya. Dalam penjelasan ini, saya mengambil buku dari Prayitno yang berjudul Pendidikan Dasar Teori dan Praktis Pandang. Dengan sistem pembelajaran tuntas diharapkan program pembelajaran dapat dilaksanakan sedemikian rupa agar kompetensi dasar yang hendak dicapai dapat diperoleh secara optimal,
sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Secara operasional, perwujudannya adalah nilai rata-rata seluruh siswa dalam satuan kelas dapat dihitung dan jarak antara siswa yang cepat dan lambat belajar menjadi semakin pendek. Ciri-ciri pembelajaran tuntas antara lain: 1. Pendekatan pembelajaran lebih terpusat pada siswa. 2. Mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa. 3. Strategi pembelajaran berdasarkan maju berkembang. 4. Pembelajaran dipecah-pecah menjadi satuan-satuan. Dari penjelasan ini saya mengambil buku dari Muhammad Uzar Usman dan Lilis Setiawati dalam judul buku yaitu Upaya Optimal Kegiatan Belajar Mengajar. Poin kedua yaitu karakteristik ketuntasan belajar. Pembelajaran tuntas menganut pendekatan individual, artinya meskipun kegiatan belajar ditunjukkan kepada sekelompok siswa, tetapi mengaku dan melayani pendekatan individual siswa, sehingga pembelajaran memungkinkan berkembangnya potensi sesuai masing-masing siswa secara optimal. Dengan demikian, yang menjadi dasar pemikiran dari penerapan pendekatan individual dalam pembelajaran tuntas adalah adanya pengakuan terhadap perbedaan individu masing-masing siswa. Dalam merelasiasikan pengakuan terhadap perbedaan individu, maka dalam pendekatan mastery learning digunakan asas maju berkelanjutan. Diharapkan dicapai oleh siswa harus dinyatakan dalam rumusan yang jelas dan pembelajaran dipecah-pecah menjadi unit-unit yang memungkinkan siswa belajar selangkah demi selangkah dan harus diperbolehkan untuk mempelajari kompetensi berikutnya setelah kompetensi sebelumnya dikuasai menurut kriteria tertentu. Misalnya, ditetapkan kriteria jika siswa telah menguasai kompetensi sekurang-kurangnya 75% dari yang ditetapkan, maka siswa bisa melanjutkan untuk mempelajari unit pelajaran atau kompetensi yang lainnya. Dalam penjelasan ini saya mengambil buku dari karangan Mukminan yang berjudul Ketuntasan Belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Adi. Saya akan melanjutkan tentang ketuntasan belajar, yakni kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Ada beberapa kelebihan yang tercantum. Yang pertama adalah pendekatan ini sejalan dengan pandangan psikologi belajar modern yang berpegang pada prinsip perbedaan individual. Yang kedua adalah memungkinkan siswa belajar lebih aktif dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri sendiri, memecahkan masalah sendiri dengan proses menemukan dan bekerja sendiri. Selanjutnya adalah guru dan siswa dapat bekerja sama serta secara partisipasif dan persuasif baik dalam proses belajar maupun proses bimbingan terhadap siswa. Yang keempat, berorientasi kepada peningkatan produktivitas hasil belajar karena siswa dapat menguasai bahan pelajaran secara tuntas, menyeluruh, dan utuh. Selanjutnya nomor 5 adalah pendekatan ini pada hakikatnya tidak mengenal siswa yang gagal belajar atau tidak naik kelas. Siswa yang hasil belajarnya kurang memuaskan atau masih di bawah target diharapkan akan terus-menerus dibantu oleh rekannya dan gurunya. Selanjutnya nomor 6 adalah penilaian yang dilakukan terhadap kemajuan belajar siswa mengandung unsur objektivitas yang tinggi sebab penilaian dilakukan oleh guru, rekan sekelas, dan oleh diri sendiri dan berlangsung secara berlanjut serta berdasarkan ukuran keberhasilan
yang jelas dan spesifik. Selanjutnya nomor 7, didasarkan pada suatu perencanaan yang sistematik yang memiliki derajat koherensi yang tinggi dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya nomor 8, menyediakan waktu belajar yang cukup sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing individu siswa sehingga memungkinkan mereka belajar secara leluasa. Nomor 9 adalah berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pendekatan pembelajaran konvensional yang pada umumnya berdasarkan pendekatan klasikal. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, guru sering mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan mengajar karena harus dibuat untuk jangka waktu yang panjang di samping penyusunan perencanaan mengajar yang lengkap dan menyeluruh. Selanjutnya nomor 2 adalah pendekatan mastery learning ini dalam pelaksanaannya harus melibatkan berbagai kegiatan yang berarti menuntut macam-macam kemampuan guru yang memadai. Selanjutnya, guru-guru yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran dengan cara-cara yang lama biasanya akan mengalami hambatan untuk melaksanakan pendekatan mastery learning ini. Pendekatan ini selanjutnya adalah pendekatan ini mempersyaratkan tersedianya berbagai fasilitas, perlengkapan, alat, dana, dan waktu yang cukup banyak. Sedangkan sekolah-sekolah kita pada umumnya masih langka dalam segi sumber-sumber teknik yang diharapkan. Selanjutnya nomor 5, diberlakukannya sistem ujian seperti EBTA, NAS, UAN yang menuntut penyelenggaraan program pembelajaran pada waktu yang telah ditetapkan dan usaha persiapan para siswa untuk menempuh ujian mungkin menjadi salah satu unsur penghambat pelaksanaan mastery learning yang diharapkan. Selanjutnya nomor 6, untuk melaksanakan pendekatan ini yang mengacu pada penguasaan materi belajar secara tuntas, pada gilirannya menuntut para guru agar menguasai materi tersebut secara lebih luas, menyeluruh, dan lebih lengkap. Hal ini menuntut para guru agar belajar lebih banyak dan menggunakan sumber-sumber yang lebih luas. Mungkin sekian dari saya. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.